Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan saya sampaikan sore hari ini yaitu firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Walladzina orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang muslim, idza fa'alu, ketika mereka melakukan fahisatan, perbuatan jelek. Fahisatan itu perbuatan jelek, jelek amat. Perbuatan jelek, fa'alu fahisatan itu perbuatan jelek. Yang dimaksud fahisah itu kejelekannya itu semisal perbuatan zina jelek, merampok hingga membawa kurban jiwa atau luka-luka. Itu juga dikatakan idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya dirinya sendiri. Jadi fahisah, perbuatan dosa fahisah ini dosa besar, dosa besar. Zina, membunuh. Kalau audzalamu anfusahum, atau berbuat zalim pada diri sendiri, itu kategorinya dosa-dosa kecil. Zakaru, maka mereka ingat Allah, ingat kepada Allah. Biasa kan orang Islam, orang mukmin ketika melakukan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu, apalagi besar, pasti nanti di kemudiannya ingat kepada Allah. Zakarullah, maka ingat mereka itu ingat kepada Allah, fastaghfaru, ya. Kalau sudah ingat, menyadari bahwa Allah melihat perbuatan dosa kita, lalu diikuti dengan membaca istighfar, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia memohon ampun. Mereka itu memohon ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka yang mengerjakan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, wa may yaghfirudz dzunuba, dan barang siapa yang bisa memberi ampunan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan, illallahu, kecuali hanya Allah. Memang hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sepertikah ya.
dawuhne Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Bahwa semua manusia, anak cucu Adam ini pasti mengalami kesalahan. Baik kesalahan itu besar atau kecil, itu sudah pasti. Oleh karena itu, sebaik-baik para pendosa yaitu mereka yang bertaubat. Jadi intinya ayat ini menyangkut masalah bagaimana cara bertobat kepada Allah. Cuma ayatnya menjelaskan di sini harus membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada yang zat yang bisa mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan kecuali hanya Allah. Dengan melalui istighfar. Memang ada dosa, ya. Ada sebagian ulama mengatakan memang ada dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Itu bisa lepas tidak cara membaca istighfar. Jadi ada memang sebagian dosa-dosa kita, ya, yang diampuni oleh Allah tidak dengan cara membaca istighfar. Ada kan dosa itu menurut Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 3. Ada dosa pertama, dosa karena meninggalkan perintahnya Allah. Yang pertama, jadi dosa meninggalkan perintahnya Allah. Ya, seperti perintah sholat, perintah zakat yang kita tinggalkan. Itu dosa melanggar perintah Allah. Yang kedua, dosa, ya, karena melanggar larangan Allah. Jadi yang dilarang oleh Allah dilanggar, seperti meminum khamar, mencuri dan lain sebagainya, ya. Itu kan yang dilarang oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Hakul adami. Mulutnya pernah menghina atau melaknat terhadap saudaranya, gitu. Jadi ini yang saya sampaikan, dosa menurut Imam itu ada 3 kategorinya. Pertama, meninggalkan perintah. 2, melanggar larangan Allah. Yang ketiga, yang bersangkutan dengan hakul adami. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa memberi ampunan kepada dosa-dosa illallah kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu walam yusirru, dan tidak akan mengulangi kembali ala ma fa'alu, terhadap apa yang mereka lakukan. Ai walam yuqimu ala dzunubahum ghairu mustaghfirin liqauli sallallahu alaihi wasallam ma'asarra man istaghfar wa hum ya'lam. Begini, dosa-dosa yang dihapus oleh Allah tidak dengan lantaran kita memohon ampun atau membaca istighfar, tapi dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, tapi hanya sebatas dosa yang menyangkut masalah lingkungan kecil, seperti antara
suami dan istri, antara orang tua dan anak. Itu yaitu kata Nabi, orang atau para lelaki yang setiap harinya, yang dalam sehari itu ya, itu berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, itu ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar membaca istighfar, tapi bisa dihapus karena memikirkan dan memperjuangkan kebutuhan keluarga. Tapi pernah viral ya, yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar, pernah viral di tahun 2020-an dulu. Memang ada dosa yang diampuni oleh Allah lantaran sulitnya memperjuangkan kebutuhan keluarga. Jadi intinya ya, ayat ini menerangkan bahwa kesalahan apapun yang kita lakukan, dan itu pasti hendaknya kita senantiasa mohonkan ampun ya. Dimohonkan ampun kan sudah disampaikan oleh Kiai Haji Khalilur Rahman ya, bahwa seseorang muslim atau mukmin ketika akan melakukan perbuatan jelek ya, artinya perbuatan yang mengandung dosa ya, itu tidak segera dicatat oleh malaikat pencatat kejelekan ya. Bahkan ketika melakukan pun ya, mau dicatat dihalangi oleh malaikat pencatat kebaikan. Jangan dulu, barangkali 5 menit kemudian diikuti dengan membaca istighfar, takut demikian. Nah, tapi ya, kalau kebaikan ya, seseorang itu akan melakukan kebaikan, belum melakukannya, niatnya ini sudah dicatat sebagai niat kebaikan. Nah, nanti kalau kebaikan itu yang diniatkan itu benar-benar nyata ya, dilaksanakan, nah itu baru dicatat 10. Bahkan ada yang lebih kalau itu menyangkut masalah sedekah misalkan, itu lebih sampai 700 ya, lipat ganda. Orang berapa menit? Lanjut laku baik. Kalau laku ibadah lah. Laku ibadah buka bersama. Tidak kafre sampai Jumat. Jadi Sabtu kan udah libur mana. Jadi buka bersama terakhir hari Jumat insyaallah. Okay. Tapi mau berdesa montut bisa juga sampai hari Sabtu.